diberi apa namanya dari pengelola, Anda harus memberikan ke mahasiswa A, B, C, D, E, F. Tapi saya lihat ada yang tidak bisa disampaikan hari ini. Jadi nanti akan saya sampaikan dari Jumat sebelum kuliah hormon. Jadi nanti hormon lebih sederhana sebetulnya dibanding yang hari ini. Oke, baik. Saya mulai. Jadi nanti saya akan menyampaikan mengenai komunikasi antar sel, pensinyalan trigger, kemudian neurotransmitter sendiri, reseptor neurotransmitter dan contoh-contoh neurotransmitter. Nah, yang contoh ini yang akan saya geser ke apa namanya hari juga. Kalau hanya menyebutkan dan fungsinya dan lain-lain, sebenarnya saya boleh saja saya sampaikan mudah, tapi ada sesuatu yang harus Anda ketahui karena agak rumit mengenai nanti fungsi-fungsi dari komunikasi. Baik, kita mulai. Komunikasi sel. Komunikasi sel itu adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lain ataupun antara sel dengan lingkungan. Ini merupakan proses yang penting di mana sel-sel dan organisme itu berinteraksi dan bertukar informasi. Nah, kenapa harus bertukar informasi? Kenapa harus harus berinteraksi, bertukar informasi? Kenapa? Karena ini loh, dengan bertukar informasi itu sel-sel itu akan saling memberikan kode dan pensinyalan dia komunikasinya dengan pensinyalan, memberi kode bahwa ini loh misalnya di sini kadar gula darahnya kurang, dia memberi sinyal. Oh, di sini ada proses tangannya terpotong, teriris, berarti harus melakukan apa? Oh, ini terlalu panas, jadi itu harus melakukan apa? Itu kan kalau di kita organisme multiseluler itu kan ada banyak jaringan, ada banyak organ yang akan berespon terhadap sesuatu hal. Nah, dari sesuatu misalnya tangan teriris, itu kan nanti yang terus keluar darahnya, itu kan dari saraf akan membuat tangan akan ditarik, ya kan, dijauhkan dari penyebab teriris atau tertusuknya. Setelah itu darahnya harus diapakan? Dihentikan. Tubuh kita sendiri kan sebenarnya kalau darahnya kecil saja tidak perlu ditolong dari luar, itu akan berhenti sendiri dan menutup sendiri kan. Nah, supaya bisa menutup dan membekul itu kan berarti yang bekerja siapa? Di dalam darah sudah tahu harusnya belum di belum satu belum berarti ada belum belajarnya kurang itu. Jadi kaskade pembekuan darah ya sudah kan ya, karena bagaimana terus akhirnya kok terjadi kaskade pembekuan darah itu, terus ada benang-benang fibrin yang menutup di sana, kan berarti ada yang laporan, ada yang laporan supaya tolong ini ditutup dong, ini tolong dilakukan, ada darah yang keluar loh, bagaimana supaya dia membeku, kan ada laporan. Nah, laporannya siapa yang melaporkan? Nah, itu yang kita bicarakan dalam komunikasi. Jadi tubuh kita itu bekerja merespon sesuatu itu tidak serta-merta, tapi ada laporan kebutuhan itu. Jadi ini parutannya turunkan dong sumber dengan apa ya, dengan membuat keringat. Nanti ada yang menstimulasi ke sana sehingga terjadi respon. Jadi tujuan utamanya itu adalah respon dengan tepat terhadap perubahan lingkungan dan juga memelihara keseimbangan internal. Seperti yang tadi saya bilang, ini sudah terlalu banyak dulu gula darahnya, berarti tetap dong dimasukkan ke dalam sel, diulang jadi energi, kan begitu. Jadi jangan sampai menumpuk di sana. Kalau ini kurang dong, kalau kurang bongkar dong yang di dalam sel, keluarkan ke sini misalnya. Seperti kemarin waktu kita cerita mengenai kalsium, semester kemarin
ke darah. Nah, osteoklas itu bekerjanya karena siapa yang meminta. Nah, itu kan berarti sel itu berkomunikasi, ya kan? Jadi itu fungsinya bisa merespon terhadap sesuatu yang memang dibutuhkan dan untuk memelihara homeostasis. Itu fungsinya komunikasi. Nah, jadi bisa juga disebut ini komunikasi seluler itu tujuannya ini dan dia bisa apa? Dia mengkoordinasi berbagai bagian tubuh, berbagai bagian sistem organ, jaringan. Itu apa namanya, komunikasi ini ada mengkoordinasi supaya bisa terjadi, bisa merespon, bisa menyerang. Ini contoh. Nah, ini contoh. Itu sama. Komunikasi selulernya itu bisa memungkinkan otot merespon sinyal dari mana? Dari otak bisa atau dari susu tulang, tergantung nanti yang saat itu siapa yang memberikan kode sinyal, sehingga terus terjadi gerakan yang terkoordinasi. Jadi itu adalah fungsi dari komunikasi sel. Ya, ini tadi ini itu saya mengatakan belum ada keseimbangan dan respon. Jadi ini adalah respon pada lapangan tadi, yang ini adalah regulasi homeostasis. Ini semuanya bisa terjadi dengan adanya komunikasi antar sel. Kalau dulu kan Anda diajari bagaimana melihat homeostasis, sekarang kenapa apa namanya itu bisa terjadi karena ada komunikasi antar sel. Nah, sel itu dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dan mengubah kerja internal pada respon dengan menggunakan apa? Sinyal kimia dan sinyal mekanik. Jadi ada dua. Tapi yang paling banyak adalah sinyal kimia. Saya menunjukkan ada sinyal mekanik juga. Kemudian ini ya kan saya tidak menuliskan. Komunikasi sel itu terjadi melalui proses pensinyalan. Kalau kita komunikasinya bisa dari verbal, kalau manusia ya, verbal, apa namanya, bahasa tubuh kan seperti itu. Kalau apa namanya, kita tidak mau, tidak suka untuk memilih wajah saja itu kan sudah komunikasi. Tetapi kalau sel itu bisanya dengan pensinyalan. Pensinyalan sel itu adalah yang dimaksud dengan pensinyalan sel adalah cara di mana sel mengirim dan menerima sinyal untuk mengatur berbagai fungsi seluler. Ini contoh ya, bisa nanti mana yang dibutuhkan atau mana yang mendapatkan sinyal, bisa pertumbuhan, diferensiasi, metabolisme, ini semua itu baru bisa terjadi kalau ada sinyal. Nah, ini langkah-langkah pensinyalan sel signaling. Jadi syaratnya harus ada sel pengirim, sel penerima. Yang pada sini sel penerima. Kemudian supaya ini yang mau mengirimkan, yang ingin berkomunikasi, yang ingin mengatakan, meminta tolong sesuatu itu adalah yang umum. Ini yang akan dimintai tolong. Misalnya, kalau apa namanya, saya ingin otot tangan bergerak, misalnya begitu. Nah, dia akan memberinya pada memberinya ke sini dengan mengeluarkan ini namanya molekul sinyal atau ligan. Nah, ligannya nanti akan bergerak menuju sel ligan. Nah, dia nanti akan berikatan dengan yang hijau, ini adalah reseptor. Jadi, pensinyalan sel itu harus ada sel pengirim, sel penerima, ligan, dan reseptor. Itu syaratnya. Nanti akan berbeda reaksinya, itu tergantung siapa yang memberikan sinyal. Sinyal apa yang dikirim atau ligannya apa, kemudian reseptor mana yang bereaksi dengan ligan tersebut. Itu nanti akan membedakan apa namanya, respon dari sel target. Dan juga siapa sel target yang dikirimi itu akan menentukan apa namanya, istilahnya apa ya,
tersegi. Oke, ini saya nanti di kuliah saya di hormon saya akan menjelaskan lagi bahwa sinyal itu akan dibagi menjadi beberapa hal, ada yang endokrin, sinyal parafin dan lain-lain. Tapi di sini tidak, saya hanya ingin menunjukkan pada Anda ini loh konsep dasarnya sinyal. Nah, tadi ligan itu masih ingat ya? Ligan itu yang kiri. Ini melalui sinyal yang kiri. Itu namanya ligan. Ligan itu adalah zat kimia yang digunakan oleh sel untuk mengirim pesan ke sel lain. Ligan nanti seperti yang saya sebut tadi akan berikatan dengan reseptor pada membran sel bisa atau di dalam sel-selnya siapa? Sel penerima. Di sana ada reseptor. Oke, kemudian nanti kalau sudah berikatan dengan ligan, reseptor yang sudah berikatan, nanti akan menginisiasi, memulai suatu reaksi biokimiawi dalam sel penerima sinyal untuk menghasilkan respon yang dimaksud. Respon apa? Tergantung kebutuhan. Nah, ligannya itu ada 4 jenis. Biasanya ini ada bisa hormon, bisa neurotransmitter, bisa sitokin, atau kalau kadang-kadang kalau dosen-dosen yang mengajar sitokin gitu ya, sitokin, bisa juga atau jadi nah, hari ini kita akan bicara mengenai neurotransmitter. Jumat kita akan bicara mengenai sitokin akan dibicarakan di blok 3.1. Berfaktor itu saya tidak tahu kelihatannya nanti sudah 3.1, tapi yang ada hubungannya dengan neoplasma. Nanti akan dibaca dari blok ini ada 2 blok. Tapi Anda harus tahu bahwa ini semuanya adalah ligan yang digunakan untuk berkomunikasi antar sel. Nah, sekarang hormon. Hormon itu adalah ligan, suatu senyawa kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nanti secara spesifik di ya. Kemudian dia dilepas ke dalam aliran darah oleh kelenjar endokrin. Ya, kemudian dia akan dibawa oleh pembuluh darah itu menuju ke sel target yang jauh dari sel yang memberikan sinyal. Kalau ini ya, terus fungsinya apa? Fungsinya adalah ya macam-macam. Bisa mengatur berbagai fungsi seperti hormon, bisa mengatur pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi dan lain-lain. Nanti kita lihat dari ujung. Sekarang kita neurotransmitter. Neurotransmitter itu sama seperti hormon, senyawa kimia, tapi dia bukan dilepaskan oleh kelenjar endokrin, tapi oleh terminal presinaptik atau ujung saraf presinap. Jadi kita lihat ujung saraf ya. Di sana dia akan dilepaskan saat impuls saraf mencapai sinaps. Nanti kita melihat apa yang dimaksud dengan impuls saraf. Jadi neurotransmitter itu Anda lihat ada terminal. Jadi kan ada presinap, sinap. Di tengahnya ada sinap. Sinap itu celah kecil, kan? Celah kecil. Kemudian nanti kapan ini dilepaskan saat ada transmisi listrik ya. Tentang listrik, potensial aktif dan lain-lain tidak akan diterangkan di sini karena akan diterangkan dari bagian fisiologi. Jadi potensial aksi yang menghasilkan listrik. Nah, adanya listrik itu nanti akan membuat ujung saraf dari presinaptik ini bisa mengeluarkan neurotransmitter. Nanti kita lihat di belakang cara berpikirnya. Ada lebih detail lagi. Nah, setelah keluar, dia kalau neurotransmitter ini yang sel targetnya itu ada 2 jenis. Yang satu sama-sama neuron, sama-sama sel saraf. Yang satunya dinamakan sel efektor. Jadi bisa kelenjar, bisa otot. Jadi tergantung siapa yang mau bekerja. Atau ini hanya antara neuron dengan neuron, meneruskan. Ya kan? Seperti itu. Itu neurotransmitter. Oke. Yang diprosesnya apa? Nanti kita lihat. Semua yang diatur oleh sel apa? Ada
koordinasi sensorik, koordinasi gerakan, kognitif, macam-macam. Nah, sekarang sitokin itu merupakan protein yang dihasilkan oleh sel-sel sistem kekebalan tubuh. Jadi makanya dibicarakan di blok 3.1. Ya, kemudian siapa? Terutama oleh sel ini, imun seperti limfosit. Fungsinya adalah mengatur respon imun dan proses peradangan. Jadi kalau ada bicara tentang peradangan ya, yang menyebabkan karena ada sel yang melepaskan sitokin, kemudian sitokin ini merasa zat-zat yang bisa mengkaskade untuk menghasilkan peradangan. Oke, sitokin itu bisa fungsinya apa? Mengatur pertumbuhan, diferensiasi dan aktivasi siapa? Sel sistem kekebalan tubuh. Jadi dia memang bekerjanya di sistem kekebalan tubuh. Selain ini, selain mengatur pertumbuhan, diferensiasi dan aktivasi sistem sel sistem kekebalan tubuh, dia juga fungsinya ini memediasi respon peradangan. Jadi kadang-kadang kalau ada obat-obat untuk menekan peradangan itu kadang-kadang ini loh targetnya adalah sitokinnya itu. Karena dia yang menyebabkan peradangan, jadi kalau dia ditekan, kan tidak ada yang memediasi respon peradangan, berhenti dong peradangannya. Jadi kenapa Anda butuh belajar mengenai ini, ligan-ligan ini, sistem informasi itu fungsinya yang pertama adalah Anda tahu mengapa sesuatu bisa terjadi. Jadi fisiologinya Anda tahu, mekanismenya bisa tahu, mekanisme penyakit tahu, dan yang tidak lupa adalah Anda tahu titik tambah obat. Karena sekarang ketika ada kalau saya berhitung ya pengobatannya sampai dulu cuma organ, kemudian jaringan, begitu. Paling sekarang sampai sel. Anda nanti sekarang sudah mulai berkembang, penyakitnya sama, obatnya berbeda karena semuanya tergantung pada individu. Genetiknya dia seperti apa. Pakai ini cocok enggak? Tidak cocok. Kalau dia memiliki gen ini, berarti ini tidak bisa. Sudah sampai di situ nanti. Ya, jadi Anda memang belajarnya memang harus sampai itu fakta. Dan jangan lupa loh ya, calon presiden kita mengatakan akan membuka 300 FK. Berarti ini sebetulnya dokter itu kan sebetulnya mengabdi, membantu orang, tapi kan juga Anda hidupnya dari situ kan ya. Nah, hidupnya dari situ berarti Anda juga harus bisa Anda itu dipercaya orang. Kalau istilahnya orang Jawa, dokternya mandi, dokternya itu tahu saya sakit apa, diobati pasti sembuh. Belajarlah itu, ya. Jadi bukan bagaimana menjual diri, tapi apa ya, mempromosikan diri. Oke, kita tidak boleh begitu karena terkait. Jadi kadang-kadang kalau saya melihat di media sosial itu, ini sebetulnya sekali sudah tidak sesuai dengan kode etik karena mempromosikan diri. Sebetulnya nggak boleh. Tetapi bagaimana caranya? Ya Anda mentreatment pasien Anda dengan baik, dengan benar, bisa sembuh karena memang Anda punya ilmu. Ya, Anda punya ilmunya, tahu harus bagaimana memperlakukan pasien, nanti pasti akan mengajak yang lain kok. Kalau saya prinsipnya kita seperti itu. Oke, balik lagi ke sini. Sitokin, tadi ya sudah. Sekarang ini tentang sitokin lagi. Apa saja yang termasuk sitokin? Ya, ini apa ya, belajar sedikit 3.1 supaya Anda nanti tidak tidak asing kalau mendengar. Itu masuk sitokin itu ada hemokin, interferon, interleukin, limfokin, tumor nekrosis faktor. Ini simokin nanti ada berapa lagi, interferon ada berapa lagi, IL, interleukin itu ada berapa lagi. Tapi Anda harus tahu ini ya pembagiannya. Kemudian siapa yang menghasilkan sitokin itu? Ya. Tapi ada catatan, sitokin itu bisa diproduksi oleh lebih dari satu jenis. Jadi misalnya interleukin itu dihasilkan oleh sel apa toh? Tapi ternyata tidak ada satu sel, ada beberapa sel yang semua bisa menghasilkan interleukin. Tapi interleukin yang mana bisa? Apa bukti itu dikeluarkan? Itu yang akan Anda pelajari di 3.1. Sekarang yang keempat adalah growth factor.
Oke, ini beda dengan hormon pertumbuhan. Kadang-kadang kalau Anda mencari di internet, kadang-kadang kalau Anda mengambil dari Inggris begitu, terus Anda terjemahkan, kadang-kadang dia salah menerjemahkan menjadi hormon pertumbuhan. Beda, growth factor dan hormon pertumbuhan itu beda. Kalau growth factor itu adalah protein atau peptida yang mengatur pertumbuhan, dia juga proliferasi, diferensiasi, dan fungsi seluler lain dengan mengikat reseptor spesifik pada permukaan sama ya, kan kucing. Terus jadi seperti itu. Ini dia mengembangkan dan berfungsi dalam pengembangan embrio, pertumbuhan pemeliharaan jaringan dewasa, penyembuhan luka, regenerasi jaringan, dan proses patologis seperti kanker. Jadi nanti di 3.1 ada dari itu. Oke, ini tiga. Saya mengenalkan secara singkat pada. Sekarang kita akan bicara lebih dalam di neurotransmitter. Oh belum, nanti di sini. Sekarang kita bicara ini. Ini apa sih? Ini saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa untuk mempertahankan bisa homeostasis, bisa mempertahankan hidup kita sebagai suatu makhluk hidup ya, terhadap sesuatu stresor ancaman dari luar itu kita tidak bisa hanya saya pakai neurotransmitter saja dari otak saja, apa hormon saja, atau kan sudah ada kekebalan. Tidak, pastinya mereka bekerjanya begini, semuanya bekerja. Jadi mungkin memang kita ini. Jadi kita itu sebetulnya kalau Anda baca itu satu bagian. Nah, menariknya dokter itu Anda belajar bagian-bagian ini, besok Anda gabungkan saat mendiagnosis, saat mengobati. Ya, jadi gunakan nanti kita sudah memberi Anda wadah untuk bisa menggabungkan itu. Satu yang tidak ada lakukan istilah integrasi, yang kedua adalah sebetulnya SDD dan tutorial. Di situ ada sebetulnya harus menggabungkan dari ilmu yang Anda dapat itu jadinya begini loh. Ya, jadi kalau di tutorial atau SDD Anda pasti bicara tentang teori, ini begini, itu sebetulnya belum memenuhi target kita. Anda bisa menggabungkan dari semua yang Anda tahu itu menjadi ini dulu aja. Lihat, oke, dari sini. Jadi ini, misalnya ada stresor dari luar tubuh. Biologi sistem akan di sini akan mengaktifkan sistem saraf dengan cara apa? Nanti Anda akan melihat bahwa endokrin ada, neurotransmitter juga, ada hormon, jadi saling bertukar, imun sistem juga. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu saling berkomunikasi. Ini sistem ini maksud saya bisa saling berkomunikasi. Jadi tidak hanya ini berkomunikasi dengan gennya dia, sistem saraf atau imun sendiri tidak. Mereka bisa di sini ada komunikasi, tapi antar sistem ini bisa juga berkomunikasi. Oke. Sekarang sebelum masuk ke neurotransmitter sendiri, Anda harus tahu yang namanya neurotransmission, jadi transmisi saraf. Saya kira ini nanti akan diperdalam di fisiologi, tetapi saya tetap menunjukkan pada Anda walaupun tidak sedalam kalau teman-teman dari fisiologi membahas, karena saya merasa bahwa untuk memahami neurotransmitter Anda harus tahu tentang neurotransmission. Nah, yang dimaksud neurotransmisi apa? Yaitu proses komunikasi antar neuron atau antara neuron dan sel lain dalam tubuh menggunakan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Itu adalah neurotransmisi. Tujuan utama neurotransmisi apa? Mentransmisikan sinyal atau informasi dari satu neuron ke neuron lainnya, atau dari neuron ke sel target atau sel efektor. Sel targetnya apa? Bisa otot, bisa otot. Nah, neurotransmisi ya, itu ada tahapannya. Yang pertama adalah pembentukan dan pelepasan
kegiatan neurotransmitter ini. Nah, ini yang saya sebut tadi potensial aksi yang merupakan sinyal listrik itu nanti akan berjalan melalui neuron, ya, sampai ke ujung akson. Nah, di ujung akson itu nanti yang saya bilang terminal perisinap tadi itu isinya adalah neurotransmitter di dalam fisika. Nah, dengan adanya sinyal listrik ini, dia akan potensial aksi ini bisa merangsang pelepasan neurotransmitter dari ujung-ujung ujung-ujung akson. Dia nanti akan terlepas. Kalau sudah terlepas, neurotransmitter ini akan dimasukkan ke selah sinapsis. Nah, setelah dilepaskan untuk sinyal listrik tadi, dia akan melintasi sinaps. Neurotransmitter yang dilepaskan itu akan menyeberangi selah sinapsis, mencari reseptor pada neuron postsinaps. Jadi dia nanti akan mencari reseptor, dia nanti akan terikat di sana. Nah, kalau sudah terikat antara reseptor dengan neurotransmitternya, itu akan terjadi perubahan dalam potensial membran sel yang postsinaps. Nah, di sana nanti akan menginisiasi potensial aksi di sel pasangan atau memodulasi aktivitas sel. Nanti ini modulasi maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau sudah terikat dengan reseptornya, nanti akan memicu suatu kegiatan di sel yang selanjutnya. Apakah dia nanti hanya masih meneruskan supaya neurotransmitternya di sebelah sana juga dipacu keluar, bisa, atau langsung ke sel-sel kelenjar itu juga bisa. Tapi kali ini kita bicara yang masih antara. Jadi begitu. Setelah itu, reseptor tadi pada sel pasangan mendeteksi neurotransmitter tadi ya. Jadi setelah pembentukan pelepasan, transmisi, penerimaan sinyal. Respon ini kalau sudah tadi berikatan, terus terjadi depolarisasi membran tadi. Memicu potensial aksi, terus hiperpolarisasi membran itu bisa. Jadi begini, bisa depolarisasi, bisa hiperpolarisasi, tergantung tujuannya apa. Apakah mau menghambat suatu kegiatan? Misalnya sudah ini konstruksinya berhenti, nanti yang dikeluarkan adalah yang menghambatkan. Tapi kalau itu terus dipertahankan, berarti yang masih memicu terus, berarti nanti bisa berupa depolarisasi atau hiperpolarisasi atau modifikasi aktivitas karena yang mau dilakukan. Bisa tiga-tiganya juga, kan itu juga. Makanya saya memberi contohnya itu besok karena satu neurotransmitter itu kadang bisa, kalau dia bekerja di sini dia akan menginhibisi, kalau di sini dia akan memodulasi, kalau di sini dia akan bisa memacu, membuat eksitasi, gitu. Jadi agak ya, memang belajar untuk neurotransmitter itu agak banyak gitu ya. Tapi udah kok, kedokteran itu pokoknya pakai nalar gitu. Ya. Kalau sudah ketemu nalarnya baru dihafal. Tapi menurut saya kalau maaf ini keluar dari sini, kalau nanti Anda sudah ke pasien, makanya Anda ada koas karena Anda melakukan pada pasien sesuatu yang sebelumnya Anda hafal, tapi kalau sudah Anda lakukan berkali-kali itu nanti hafal sendiri otomatisasi. Jadi kalau sekarang karena Anda tidak ketemu langsung pasien, proses menghafalnya kelihatannya banyak, tapi nanti kalau sudah di klinik itu lebih mudah kok. Lebih mudah kok koas dibandingkan satu. Serius ya. Oke. Cuma ujiannya yang susah ya kan gitu. Oke, baik. Lanjut. Jadi tadi sudah diterima sinyalnya. Kemudian kalau sudah, apa yang harus dilakukan? Neurotransmitter yang sudah pakai untuk sudah berikatan dengan reseptor yang sudah memicu potensial aksi, mengompensasi, jadi sudah bekerja, itu harus dihilangkan. Jadi ada proses yang keempat ini, penghapusan neurotransmitter. Kenapa? Agar neuron presinap itu bisa digunakan kembali. Jadi ini dihilangkan, kemudian nanti supaya ada
bisa misalnya dia memicu potensial aksi, ya potensial aksi itu akan dipolarisasi terus di situ. Kalau hiperpolarisasi, ya hiperpolarisasi terus gitu. Kalau tidak ada penghapusan, kalau itu dihapus, mau diganti kegiatan yang lain, itu bisa. Jadi presinapnya bisa digunakan, sel possinap juga bisa digunakan. Jadi memang harus ada tambah. Jadi ini ringkasan. Ini adalah menghasilkan pembentukan aksi di sepanjang akson. Untuk apa? Untuk bisa melepaskan neurotransmitter. Nanti neurotransmitter itu memicu reaksi pada neuron lain. Seperti ini. Jadi ini di sini ini adalah resiko yang berisi neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu memang dibuatnya di terminal akson ini kalau dia adalah neurotransmitter yang ukurannya kecil. Kalau yang ukurannya besar, dia dibentuk di tempat lain, dia dibawa ke sini. Disimpannya adalah di terminal akson. Di sini banyak sekali ada vesicles. Nah ini yang akan dibuka dengan cara diberi sinyal listrik. Kalau sudah ada sinyal listrik, kemudian nanti ada kalsiumnya masuk ke sini. Ini bisa dibawa, harus fusi dengan membran bagian luar. Kalau sudah fusi, ya kami buka keluar. Ini adalah neurotransmitternya berikatan dengan reseptornya di sini. Nah, kalau sudah berikatan, ya berarti nanti dia disuruhnya. Ini adalah sel possinap. Possinap ini nanti yang akan bereaksi sesuai dengan permintaan dari presinap. Jadi ya kuncinya komunikasi sel itu begitu. Ada yang menyuruh dengan cara mengirim utusan tiga. Makanya kadang-kadang tiga itu disebut juga messenger. Nanti messengernya ini messenger 1, messenger 2, messenger 3 begitu. Messenger 1 itu yang pertama, yang kedua itu yang sudah dengan reseptor, terus dia menyuruh lagi utusannya messenger yang kedua. Oke, jadi ini ya. Nah, ini saya mau menunjukkan pada Anda bahwa kalau ini tadi kan dari akson terus ke dendrit, biasanya dendrit. Possinapnya itu gini, di dendrit. Ini kan di terminal tadi. Terus antara ini dan ini di sini itu ada celahnya yang disebut sinapsa. Ini juga dari presinap, dia possinap untuk sel yang ini, tetapi dia bukan presinap untuk sel ini. Ya, jadi di sini juga akson ada di sini penuh dengan neurotransmitter. Dia nanti akan mengeluarkan dengan melewati sinaps di sini, ditangkap oleh dendrit, kemudian dibawa dibawa sinyalnya. Jadi bukan neurotransmitternya. Neurotransmitter kan hanya di sini, ya kan? Hanya di sini. Dan nanti malah akan dihilangkan dengan langkah tepat. Tetapi pelekatan neurotransmitter dan reseptor itu sudah membuat suatu mekanisme di sini itu berjalan. Nah, mekanisme ini nanti yang akan dikirimkan menuju ke sini. Kemudian di sini akan didapatkan lagi neurotransmitter. Nah, ini adalah yang urut dari akson ke dendrit. Ya. Tetapi Anda harus tahu bahwa sinyalnya itu tidak hanya dari possinap ke presinap. Ada yang namanya retrograde signaling pathway. Itu Anda harus tahu. Jadi kalau ini kan ini presinap, pos, berarti kan harusnya sinyalnya itu berjalan begini kan. Tetapi yang namanya retrograde ini itu dari pos, dia justru mengeluarkan ligand yang akan atau neurotransmitter yang akan menghambat, bisa membuat eksitasi atau merangsang dari presinap. Jadi ada
Kenapa seperti itu? Anda harus ingat bahwa Tuhan itu menciptakan semua sistem di dalam tubuh kita itu sudah ada remnya, sudah ada pemicunya. Jadi kalau sesuatu terlalu banyak harus direm dong. Nah, remnya apa? Salah satunya dengan adanya prinsip dan empati. Jadi salah satunya itu nanti ada lagi. Jadi nanti kalau Anda baca jurnal jangan bingung bahwa signaling di saraf itu tidak hanya seperti tadi dari akson ke dendrit, dari presinap ke sinap, tapi ada juga yang retrograde dari posinap ke presinap. Inilah siang dapat melakukan melawan sel penahan tergantung pada neurotransmitter dan reseptor. Ini maksudnya yang ini tadi, yang ini. Jadi apakah ini akan jadi tereksitasi? Apakah ini jadi akan turun kerjanya? Apakah ini akan jadi tereksitasi atau itu turun kerjanya? Itu tergantung perintah dari neurotransmitter. Tapi tetap dari posinap, dari presinap ke posinap. Tetapi ya terkadang sinyalnya itu terjadi dalam arah sebaliknya. Jadi mungkin dari presinap menyebut posinap untuk tereksitasi terus, tetapi ada dari posinap nanti mengirimkan sesuatu yang mengakibatkan kerja saraf yang presinap tadi akan jadi berkurang karena kalau ini dihentikan karena ini sudah cukup misalnya begitu itu bisa melalui retrograde pensinyalan. Oke. Ya ini tadi dari apa? Dendritnya. Biasanya dendrit itu kan menerima. Tapi kalau pada saraf-saraf yang bisa membuat retrograde pensinyalan, itu dendritnya itu bisa melepaskan neurotransmitter yang akan mempengaruhi reseptor pada neuroplasma. Jadi begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tadi cerita bahwa neurotransmitter itu hanya ada di akson, di terminal. Oke, betul. Tetapi sebetulnya itu memang paling banyak di sana. Tetapi Anda lihat di sini ternyata pada neuron-neuron yang bisa retrograde itu dendritnya juga ada neurotransmitter. Oke, begitu ya. Ini ya dalam sistem saraf pusat interkoneksi itu sangat kompleks. Jangan bayangkan seperti yang saya gambar, seperti yang saya tampilkan di sini. Ya, bisa macam-macam. Bisa dari akson ke badan sel, badan sel. Ini badan sel. Kemudian akson ke dendrit, badan sel ke badan sel dendrit. Jadi hubungannya itu macam-macam di dalam SSP kita. Oke, tetapi perlu dilihat di sini. Jadi sinaps yang paling umum pada manusia itu adalah akson dendrit yang tadi. Yang ini yang paling umum. Walaupun yang lain ya akson badan sel ini juga bisa ada, tetapi yang paling banyak adalah akson ke dendrit. Nah, kemudian yang perlu Anda ketahui tentang transmisi, neuron itu dapat secara simultan menerima banyak impuls. Kalau digambar tadi seolah-olah kan dia hanya menerima satu impuls dari presinap. Tetapi aslinya begini, ini sel, badan sel ya, seperti ini aksonnya, dendritnya, dia itu dendritnya ini bisa menerima banyak. Ada yang tadi kan ada tidak hanya di dendrit, di badan sel juga, dia juga menerima. Nah, ini adalah yang plus ini adalah sinyal yang mengakibatkan eksitasi atau merangsang. Tapi yang ini negatif, yang menghambat. Nah, biasanya nanti akan dijumlahkan yang banyak yang mana. Akhirnya nanti yang keluar yang di situ. Kalau banyak eksitasi berarti sel ini nanti akhirnya akan mengeksitasi, menyebabkan posinapnya nanti diminta untuk melakukan eksitasi juga. Tapi kalau banyak yang negatifnya akan negatif. Ya, jadi penjumlahan. Jadi ini neuron itu
menerima banyak impuls itu perlu Anda perlu Anda simpan dulu dalam memori Anda, karena nanti kalau Anda bicara mengenai GABA, kemudian utama, serotonin itu banyak sekali kejadian yang karena ini loh, secara simultan ini dia dirancang secara simultan, tidak hanya satu. Nah sekarang ini tadi ada penjelasan dari gambar, jadi penjumlahan tadi. Jadi mana yang dominan? Apakah pengobatan, apakah perangsangan, nanti yang akan muncul. Ya ini tadi tentang neurotransmitter. Respon yang timbul mungkin bisa perangsangan, pengobatan, tergantung jenis kesehatan. Ini adalah ringkasan dari mulai langkah 1 sampai langkah yang terakhir tadi. Oke. Nah ini juga rincian. Jadi yang saya tadi cerita ada 2 kelas neurotransmitter, besar atau kecil. Kalau yang besar itu disintesis di badan neuron, dia dibawa ke ke dalam terminal sinaps di akson ya. Kemudian di terminal akson. Kemudian kalau yang kecil memang dibuat di situ. Nah ini tadi, ini caranya bagaimana caranya dia bisa terbuka, bagaimana dia bisa dibawa ke membran, fusi dengan membran sel, kemudian terbuka. Karena ada silakan dibaca sendiri. Saya kira akan dijelaskan lebih rinci lagi di sini. Jadi kita ini tadi kalau sudah dilepaskan, ini adalah posinaps, dia akan di reseptor, ya. Jadi ini keluar. Kemudian yang ini adalah pembersihan, langkah pembersihan. Jadi yang sudah ini akan didegradasi dengan adanya enzim-enzim tertentu, atau dia dimasukkan kembali ke presinaps melalui transporter tertentu. Jadi cara penghilangannya neurotransmitter itu ada 2, dengan enzim atau lewat transporter. Oke. Nah ini yang saya cerita tadi, tidak hanya kimiawi tetapi ada juga sinaps listrik. Sinaps listrik ini tidak melibatkan kimiawi karena tidak melibatkan neurotransmitter. Karena saluran ion itu langsung membuka sitoplasma dari presina dan posinaps. Ya, jadi di dalam tubuh kita itu tidak semuanya harus dengan neurotransmitter walaupun yang banyak, tetapi ada sel-sel tertentu yang menggunakan sinaps listrik. Ini langsung menempel, tidak ada celah sinaps, tapi saluran ionnya langsung membuka. Ini biasanya jadi ini biasanya untuk sel-sel yang memang harus kerjanya lebih cepat begitu. Kalau yang ini yang tadi kita bicarakan menggunakan neurotransmitter, merupakan zat kimiawi. Kalau yang ini ya sinaps listrik, jadi langsung. Jadi dia potensial aksi, junction langsung saling bertukar. Ini kalau ini kan harus melalui perantara ligan tadi. Jadi ini butuh waktu yang lebih lama daripada ini. Biasanya ini adalah di sel-sel yang saraf yang untuk bisa cepat. Oke. Selesai pensiaran. Dan sekarang kita bicara mengenai neurotransmitter. Juga garis besar. Nanti kita sampai jam berapa ya? Oke. Masih banyak. Neurotransmitter itu tadi ya adalah suatu zat kimia endogen yang memungkinkan terjadinya pengiriman sinyal saraf atau neurotransmisi. Neurotransmitter itu disebut juga chemical messenger, jadi messenger kimiawi. Oke, kemudian neurotransmitter nanti bisa bekerja setelah dia berikatan dengan reseptor neurotransmitter. Ini merupakan suatu penting juga. Nah, kenapa penting mengetahui tentang neurotransmitter? Ya, karena ini kelainan pada fungsi sistem neurotransmitter itu
menimbulkan gangguan neurologis ini. Nanti kalau Anda bicara mengenai penyakit neurologis, itu tentu tidak luput dari bicara mengenai neurotransmitter. Juga Anda belajar mengenai penyakit-penyakit psikiatri, itu juga tidak luput dari neurotransmitter. Karena mood, kemudian tingkah laku dan lain-lain itu kan semuanya juga diatur di otak. Kalau zaman dulu dokter saraf dan dokter jiwa itu satu, dokter jiwa dan dokter saraf, karena memang yang diurusi hanya otaknya dan neurotransmitter. Sekarang dibagi dua. Jadi karena memang penyakitnya banyak sekali, jadi dibagi dua. Satu yang khusus mood dan tingkah laku, yang satu yang betul-betul di organnya saraf dan fungsi-fungsi yang lain di luar behavior dan mood. Oke, kemudian apalagi supaya Anda nyambung atau paham mengenai penyakit neurologi dan kejiwaan, dan juga apa seperti yang saya sebutkan tadi, terapi neurofarmakologis dan juga penyakit kejiwaan ini didasarkan pada obat yang mengalami pelepasan, peningkatan atau pemindahan neurotransmitter. Kalau Anda baca cara kerja obat saraf, cara kerja obat jiwa yang dipakai di dokter jiwa, psikiatri, itu sebagian besar itu tentang neurotransmitter. Di antara ini masih sekali lagi ya, ini menunjukkan tempatnya. Jadi ini akson terminal, ini yang menunjukkan bahwa dalam akson terminal itu ada banyak sekali sel yang berisi neurotransmitter. Ada banyak sekali, juta-juta. Nah, nanti ada di ini kalau akan dipakai untuk merangsang atau menghentikan neuron yang posinaps itu dia dikeluarkan. Ini dalam satu vertikal itu cuma ada banyak sekali sebetulnya neurotransmitter yang sudah diketahui dengan penelitian, walaupun kita yakin masih ada yang belum kita ketahui. Jadi penelitian tentang neurotransmitter itu sampai sekarang masih jalan terus. Jadi dengan jenis neurotransmitter yang sudah diketahui itu dikelompokkan ke dalam beberapa kelas tergantung struktur maupun fungsi. Nah, kalau secara struktur itu dibagi menjadi neurotransmitter yang berasal dari monoamin, yang berasal dari asam amino, berasal dari neuropeptida atau lainnya, yaitu selain monoamin, selain asam amino dan selain neuropeptida. Ini adalah pengelompokan yang pertama. Contohnya monoamin adalah dopamin, adrenalin, histamin, serotonin. Kemudian yang asam amino itu ini glutamat, GABA, glisin. Kemudian yang neuropeptida itu opioid, endorfin, somatostatin, oksitosin, vasopressin. Kemudian yang lain asetilkolin, adenosin, nitrikosamin. Ya. Anda melihat kadang-kadang di di internet, di medsos itu ada yang bilang hormon kebahagiaan, hormon cinta dan lain-lain, tapi aslinya sebetulnya bukan hormon. Dia adalah neurotransmitter. Jadi memang kadang-kadang agak sulit membedakan ini hormon atau neurotransmitter. Caranya membedakan bagaimana nanti kita lihat di chart. Oke. Nah ini kalau bicara struktur kan ya harus lihat struktur kan. Ini itu bentuknya seperti ini. Cuma jangan khawatir, saya tidak akan menanyakan kepada Anda seperti ini. Ya. Kecuali Anda mengambil nanti akan melanjutkan misalnya ke penelitian tentang obat-obatan, jadi ya kan dokter tidak harus jadi klinisi ya. Kalau Anda tertarik ya memang Anda harus melanjutkan ini. Oke, kali ini saya hanya menunjukkan pada Anda kalau ini tidak bakal keluar di ujian dan ini struktur apa yang tidak akan. Oke, kali ini adalah tidak. Jadi dia besar. Anda lihat ya, saya ingin menunjukkan ini masih ini kan kecil-kecil.
ini penggolongannya asalnya dari apa? Kalau kelamin ini fungsinya adalah cognitive, attention, emotion. Jadi ini saya tuliskan seperti ini dulu, tapi nanti yang per neurotransmitter cuma. Oke. Dan neuropeptida ya endorfin, opioid, endorfin, somatostatin, oksitosin, vasopressin ini. Nah, karena ada orang bilang tadi hormon tadi disebut hormon bahagia, hormon cinta dan lain-lain. Ada yang menganggap itu, tapi sebenarnya dia adalah neurotransmitter. Dia ada hubungannya dengan pain juga. Kemudian acetylcholine ini nanti terutama di sisi-sisi saraf otonom dari hormon. Oke, itu kan berdasarkan struktur. Sekarang berdasarkan fungsi. Dibedakan menjadi 3, yaitu neurotransmitter eksitasi atau eksitatori. Kemudian neurotransmitter penghambat. Kalau eksitatori jelas ya, meningkatkan rangsangan listrik pada posinaps. Jadi supaya eksitatori itu meng-on-kan, jadi menghidupkan, membuat jadi bertambah, membuat jadi yang tadinya tidak ada menjadi ada, atau yang tadinya sedikit jadi lebih banyak sinyalnya seperti itu. Kembalikan dengan inhibitor. Inhibitor itu mematikan, turn off. Jadi tadinya ada menjadi tidak ada, atau tadinya ada jadi tidak berfungsi, tadinya tidak berfungsi, tadinya ada banyak menjadi sedikit. Itu yang di sini tulis. Nah, kemudian ada yang ketiga, neuromodulator. Neuromodulator ini dia tidak langsung sebagai eksitasi atau inhibitor, tetapi dia itu mempengaruhi transmisi yang lain supaya jadi lebih kuat atau jadi lebih rendah. Jadi kalau dia ke neurotransmitter yang ini, kegiatannya neurotransmitter yang di sini, dia akan apa? Oh, saya akan menambah, berarti dengan adanya neuromodulator ini kerjanya akan lebih tinggi. Tapi kalau dia menghilangkan, ini tetap eksitasi, tapi eksitasinya kecil. Sama dengan yang ini. Jadi ada yang neuromodulator. Sekarang contohnya ini. Yang eksitatori neurotransmitter itu pertama acetylcholine, histamin, dopamin, dan seterusnya. Ada bacanya, inhibitori, ada GABA, serotonin, ada dopamin. Neuromodulator ada dopamin, serotonin, acetylcholine, histamin, noradrenaline. Menarik kan? Ini ada, dia bisa jadi inhibitori, bisa jadi neuromodulator. Oh iya, dopamin ada di sini, ada di sini. Acetylcholine ini gimana keterangan? Jadi ini saya beri satu contoh yang serotonin. Jadi tabel di atas, serotonin itu bisa masuk ke dalam neurotransmitter inhibitori, tapi dia juga bisa masuk ke dalam fungsi. Berarti dia memiliki fungsi sebagai inhibitori, tapi dia juga bisa memiliki fungsi sebagai neuromodulator. Keterangannya ini contohnya. Jadi dia serotonin itu inhibitor itu menghambat aktivitas saraf di beberapa sinapsis, tetapi dia juga bisa mempengaruhi cara neuron untuk merespon neurotransmitter yang lain dan memodulasi aktivitas jaringan saraf dalam skala yang lebih luas. Kita lihat maksudnya apa? Misalnya ini, dia yang berfungsi sebagai inhibitor neurotransmitter itu begini. Di beberapa area otak seperti di nucleus accumbens, di batang otak, serotonin itu bertindak sebagai neurotransmitter inhibitor, ya, tetap yaitu pada malam hari dengan meningkatnya aktivitas neuron serotoninergic. Ini apa? Ini adalah neuron-neuron yang mengandung serotonin. Jadi namanya neuron serotoninergic. Ini meningkat kalau malam. Di mana? Di nucleus sampai di batang otak. Nah, kalau ini meningkat, serotonin itu sebagai inhibitor. Dia akan serotonin yang meningkat berarti inhibitornya jadi meningkat kan?
Jadi penekanannya akan lebih banyak kan? Berarti si saraf yang di batang otak di pemeriksaan kita tadi akan tertekan kerjanya, aktivitasnya tertekan, sehingga orang tidur karena tidak bekerja sarafnya dia mulai bisa tidur. Itu makanya serotonin itu sangat dibutuhkan supaya orang bisa tidur karena fungsinya dia sebagai indikator. Nah, sekarang kalau fungsinya sebagai neuromodulator itu seperti apa? Ya. Dia tidak ada hubungannya lagi dengan tidur, tapi ada hubungannya dengan bagian lain dari otak. Jadi begini, neurotransmitter makanya agak sulit karena neurotransmitter serotonin. Oh, di batang otak fungsinya begini, tapi kalau di sini fungsinya ini. GABA kalau di sana fungsinya itu, kalau di sini fungsinya ini. Jadi tergantung lokasinya, tergantung dia ketemu siapa. Yang agak menyulitkan neurotransmitter itu apa? Oke. Yang pengen jadi dokter spesialis saraf, spesialis jiwa, ya mulai belajar dari sekarang. Oke. Jadi sekarang semua bisa loh ya, kan bisa sekolah gratis tau, BPJS. Sudah dengar loh, yang komputer gratis ya, itu betul-betul gratis memang, tapi harus mau bekerja di, kan sebelum membuka kan akan diumumkan. Nanti kalau lulus akan ditempatkan di rumah sakit ini kan ada semua. Nah, nanti kalau sudah lulus akan ditempatkan di sana. Dan tidak boleh pindah kabarnya STR Anda, surat tanda registrasi apa surat izin prakteknya dipegang oleh kementerian. Ya harus. Oke, balik sini. Yang namanya sekolah gratis, dikeluarkan pemerintah kan harus menolak pemerintah. Ya kalau nggak mau yang disuruh ke sana, ya sekolah sendiri dengan biaya Anda sendiri kan begitu. Jadi pemerintah memberi pilihan, ya kan? Kalau gratis, ya kan semuanya nggak ada yang sesuatu yang tidak ada konsekuensi kan ya. Ya. Kalau mau bebas, ya bayar. Kalau Anda mau gratis, ya harus mau pemerintah. Saya kira itu versi ya. Oke, balik di sini. Serotonin. Sebagai suatu contoh, ya, serotonin itu mengalami respon neuron terhadap stres. Dia bisa stres, tapi dia tidak sebagai inhibitornya, tidak sebagai eksitatornya, jadi eksitatorinya. Tetapi dia sebagai neuromodulatornya. Jadi serotonin itu ya di amigdala. Di amigdala itu ada GABA dan glutama. Di amigdala ini biasanya terlibat, situ ada aktivitas neuron yang ada hubungannya dengan respon emosional di amigdala. Di sana ada neurotransmitter GABA dan glutama. Nah, di amigdala GABA ini ya terlibat dalam mengatur aktivitas neuron dan respon emosional. Aktivitas GABA di sini memoderasi atau mengatur respon emosional terhadap stimulus yang memicu rasa takut. Nah, lebih detail di sini mudah. Terus saya lebih mudah. Semoga Anda juga menangkapnya lebih mudah. GABA itu adalah neurotransmitter inhibitori utama di otak. Jadi GABA itu adalah untuk menurunkan semua kerja di otak. Dia menghambat aktivitas neuron. Nah, berarti kalau dia GABA di amigdala, jadi di sana kan ada hubungannya dengan emosi. Berarti pusat pengaruh emosi. Dengan dilepaskan atau diaktifkan yang GABA, dia akan memblokir atau mengurangi aktivitas neuron yang terlibat dalam respon emosional. Karena dia adalah indikator. Hal ini dapat menghasilkan tenang, rileks, karena emosinya kan jadi tidak tinggi, diturunkan oleh GABA. Amigdala. Jadi tidak stres. Nah, selama pada waktu stres, pelepasan GABA ini dapat turun. Ya, jadi aslinya kita itu punya GABA, jadi kita bisa tenang, bisa kecuali kalau ada stres. Nah, kenapa bisa stres? Karena GABA-nya menurun, sehingga kemampuan otak untuk mengatur respon terhadap stres yang menurunkan tadi menjadi berkurang. Nah, terus kaitannya
kaitannya dengan serotonin apa? Kalau peningkatan ada diberikan serotonin di sana, maka serotonin ini akan meningkatkan respon neuron terhadap GABA. Kan ini berkurang ya, kemampuan otak mengatur respon terhadap serotonin. Pelepasan GABA menurun, tetapi dia karena walaupun jumlahnya menurun, tapi dia ditingkatkan aktivitasnya oleh serotonin. Dia membantu memodulasi GABA supaya dia tetap bisa menginhibisi. Jadi serotonin di sini fungsinya adalah memodulasi GABA dalam menurunkan stres. Itu fungsinya serotonin di sini. Kemudian ada lagi, nah di amigdala selain GABA itu ada juga glutamat. Kalau glutamat itu di amigdala itu fungsinya mengolah informasi berkaitan dengan emosi dalam membentuk memori opini. Jadi dia membentuk dan memperkuat respon emosional terhadap stimulus yang berpotensi berbahaya atau penting. Ya, dia meningkatkan. Kalau ini adalah bukan represi atau menurunkan menginhibisi seperti GABA. Kalau glutamat itu justru meningkatkan, tapi yang ditingkatkan itu adalah pembelajaran memori dan responnya terhadap stres. Jadi ini meningkat. Jadi kalau terjadi seperti itu lagi, dia ingat oh itu ada sesuatu yang menyebabkan stres. Jangan didekati, jangan diulangi. Itu adalah glutamat ini yang membuat otak kita bisa belajar memori terhadap stres. Nah, peningkatan aktivitas glutamat di amigdala itu dapat memperkuat jejak memori emosionalnya. Jadi jelas ya, kalau ini naik berarti eksitatorinya naik. Dia kan eksitatori, berarti proses memorinya, pembelajaran itu jadi meningkat. Nah, selama stres, pelepasan glutamat ini meningkat, yang dapat meningkatkan aktivitas neuron dan memperkuat respon terhadap. Nah, kaitannya apa dengan serotonin? Serotonin ini dia menurunkan. Kalau tadi kan membuat yang menginhibisi itu menjadi menjadi lebih kuat menginhibisinya. Kalau ini yang eksitatornya diturunkan. Jadi fungsinya semuanya serotonin itu adalah mengurangi stres. Ya kan? Di glutamat tadi dia menaikkan fungsi inhibitorinya. Kalau di GABA tadi menaikkan inhibitorinya, tapi kalau di glutamat itu menurunkan eksitasi. Jadi semuanya respon stresnya itu bisa lebih cool, lebih adem, lebih tenang. Jadi memang memori dan lain-lain ada, tapi itu bisa lebih adaptif, proporsional, tidak lebay maksudnya. Jadi ini kan bagaimana kita menanggapi suatu stres kalau glutamat itu. Tapi kalau dibiarkan berlebihan jadi lebay gitu istilahnya ya. Nah, si serotonin ini berusaha memodulasi supaya tidak lebay, secukupnya saja. Jadi itu. Jadi di sini saya ingin menunjukkan baru satu serotonin. Jadi kaitannya dengan stres. Serotonin yang lain ada lagi. Jadi ini adalah saya ingin menunjukkan pada Anda bahwa neurotransmitter itu bisa sebagai eksitatori, bisa sebagai inhibitor, tapi juga sebagai neurotransmitter. Dan ini maksudnya neurotransmitter itu seperti itu. Jadi, oke. Nah, ini keterangan yang tadi ya. Ini saya akan bicara mengenai serotoninergi. Ini keterangannya. Ini ya, jadi neuron yang menghasilkan menyimpan dan melepaskan serotonin sebagai neurotransmitter utama. Jadi itu sebenarnya adalah neuron serotoninergi. Nah, di sini dia paling banyak memang ada di batang otak. Neuron serotoninergi itu ada di batang otak. Tetapi ini pembentukannya. Jadi di neuron serotoninergi ini, neuron ini memiliki enzim yang disebut triptofan hidroksilase. Ini serotonin itu berasal dari triptofan.
Jadi triptofan yang ada di sekitar neuron ini akan diubah menjadi serotonin karena dia memiliki enzim yang sama. Kemudian setelah itu dia disimpan dalam vesikelnya di neurotransmitter tadi di ujung. Nah, ini proyeksinya dan penyebarannya dari neuron serotoninergi yang sampai ini dia bisa dibawa ke korteks, bisa ke hipotalamus, bisa ke amigdala dan sistem saraf otak, tergantung mana yang mau dipengaruhi. Dia bisa karena kalau dia sendiri di nukleusnya asalnya dia regulasi tidur ya, kemudian juga tadi sudah diterangkan regulasi suasana hati, kemudian juga pengaturan respons stres tadi, juga kontrol kognitif kalau dia kemana pusat kognitif. Jadi begitu. Jadi ini salah mengambil satu contoh serotonin itu menunjukkan pada yaitu tadi bahwa tergantung dia menuju ke mana dan dia mengontrol apa. Jadi fungsinya jadi macam-macam. Jadi tidak misalnya seperti kalau hormon A itu fungsinya adalah untuk menaikkan prostaglandin, menurunkan proses prostaglandin misalnya seperti itu. Kalau ini jadi agak rumit memang. Oke, jadi peran biologisnya neuron serotoninergic ini terlibat dalam berbagai aspek kehidupan mental dan emosional tadi ya, karena suasana hati, tidur, nafsu makan, stres, fungsi kognitif itu dipengaruhi oleh serotonin. Ketidakseimbangan dalam neurotransmitter serotonin itu dikaitkan dengan berbagai kondisi penyakit. Jadi kalau nanti ada bicara mengenai penyakit-penyakit neuro, kemudian penyakit-penyakit psikiatri, Anda akan bicara ini neurotransmitternya misalnya ini seimbang nggak, dia turun nggak, dia naik nggak, berlebihan nggak, dia kekurangan nggak. Nah, jadi seperti itu. Juga misalnya nanti penyakit apa ya? Yang paling sering dipakai contoh Parkinson misalnya. Parkinson itu kan juga karena sesuatu di neurotransmitternya yang turun. Jadi obatnya itu kan menambahkan neurotransmitternya. Selain nanti melatih otaknya dengan fisioterapi, ya, tapi juga utamanya adalah menggenapi lagi ini neurotransmitternya yang berkurang. Ini tugasnya neuron serotoninergic ya. Tadi yang menekan dia kan inhibitor utama serotoninergic. Oke, terus target terapi karena peran serotonin dalam berbagai aspek kesehatan mental dan emosional, obat-obatan yang bertujuan untuk memodulasi neurotransmitter serotonin sering digunakan dalam pengobatan psikiatrik seperti depresi tadi karena ada hubungannya dengan stres, kecemasan, supaya turun kan kadar stresnya diturunkan karena dia memodulasi apa tadi pertama jadi turun, menaikkan GABA supaya naik, itu bisa untuk depresi dan kecemasan. Gangguan tidur karena dia menekan aktivitas di batang otak di depresi. Jadi seperti itu. Baru satu contoh saya ulang. Ya, contoh lain menyusul. Sekarang kita bicara neurotransmitternya sudah, kita bicara reseptor. Reseptor neurotransmitter. Ada dua kelas utama reseptor neurotransmitter. Satunya adalah yang ini nanti kita lihat gambarnya ini ya. Nanti ada ini loh, ionotropik dan metabolic. Nanti setelah baca ini kita balik ke sana. Jadi ionotropik itu adalah ligand activated ion channel. Jadi molekul reseptornya ini juga saluran ion. Jadi nanti ligandnya ini akan terikat pada reseptornya dan langsung reseptornya itu membuka dia pintunya sendiri. Jadi ini transmitter, ini transmitter binding site itu yang umum ini. Jadi dia kalau ke sini dia akan terikat di sini. Kalau terikat di sini, terus ininya di tengah-tengah ini membuka. Sehingga apa yang harus masuk ke sana akan masuk. Tapi bukan transmitternya. Transmitternya itu fungsinya hanya mau nyuruh ini terbuka supaya zat yang diinginkan bisa masuk.
sekarang kalau yang metabotropik, reseptor ini bukan saluran ion itu sendiri. Jadi ikatan neurotransmitter pada reseptornya itu tidak langsung membuka tadi, tetapi ada beberapa efek lain mensinyal ion-ion atau molekul di bawahnya. Reseptor dan saluran ion molekul yang terpisah menghasilkan efek possinat yang berkaitan. Jadi ini adalah neurotransmitter binding site-nya ada di sini. Jadi kalau ini nanti berikatan dengan neurotransmitter, ya sudah, dia tidak membuka, tetapi di sini akan bereaksi. Mungkin gambarannya lebih. Nah, ini yang neurotransmitter ionotropik tadi. Jadi neurotransmitter dari luar itu akan terikat. Nah, kalau sudah terikat, ini tadinya tertutup. Kalau sudah ada neurotransmitter, dia akan membuka. Kemudian zat atau ion atau apapun yang diharapkan masuk. Kalau neurotransmitternya hanya ini membuka itu saja. Oke. Kemudian kalau metabotropik ini, jadi ini adalah reseptornya, sementara ini adalah saluran untuk masuk. Jadi terpisah. Jadi ini nanti neurotransmitternya berikatan dengan ini. Nah, ini bisa terbuka karena dia mengaktifkan ion diposina atau molekul lain diposina. Dia merangsang ini yang biru ini ya, ini tidak ada namanya. Biru ini berubah jadi seperti ini ya. Kemudian inilah yang akan mengaktifkan gate yang ada di sini untuk bisa terbuka. Jadi ini neurotransmitternya ini tidak langsung seperti yang ini membuka, tetapi dia menyuruh yang lain untuk membuka. Nah, ini adalah yang metabotropik. Kalau yang metabotropik itu biasanya untuk reaksi-reaksi yang lama, tapi bisa awet tahan lama. Tetapi kalau yang ini cepat sekali, tetapi tidak cepat selesai. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa reseptor, kelas reseptor yang termasuk metabotropik. Yang pertama, reseptor muscarinic acetylcholine, reseptor GABA B, sebagian besar reseptor serotonin, reseptor untuk norepinefrin, histamin, dopamin, neuropeptida, endokannabinoid. Ini contoh-contoh yang ionotropik reseptor, nanti dibaca sendiri, ada reseptor GABA, reseptor AMPA, reseptor cannabinoid C+, reseptor cannabinoid A+, selesai. Ada, ini banyak sekali saya tuliskan jelaskan bersama. Ada pertanyaan? Silakan bangun, tidur. Seperti saya mau menyelidiki ya. Monggo, ada pertanyaan? Atau mau tindakan dulu? Paham dulu. Saya kira mungkin sudah banyak kuliah kali ini. Memang jadi contoh neurotransmitter nanti saya usahakan saya beri contoh dengan penyakit. Kalau ada hanya bicara tentang fungsinya tanpa bicara konteks itu memang kadang sudah dipahami dan sudah gampang. Jadi sebetulnya Anda bisa berdiskusi itu memudahkan Anda kan diberi. Kalau hanya penyakitnya kan seperti itu kan. Itu sebetulnya supaya beri konteks pada Anda supaya mudah memahami. Pertanyaannya Pak? Tidak ya? Kalau sudah semua atau berbangun semua? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan